Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tidak henti-hentinya memberikan kepada kita semua nikmat, sehingga pada malam yang mulia ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Yakin dan yakinilah, langkah kaki kita dari rumah ke tempat ini bukanlah sesuatu yang sia-sia. Akan tetapi langkah kaki kita dari rumah ke tempat ini membuahkan suatu hasil, yaitu yang mana hasilnya kelak ketika kita sudah meninggal dunia, kita akan merasakan. Kenapa pahala orang yang hadir majlis tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena seandainya Allah menampakkan pahala orang yang hadir majlis taklim, maka niscaya tidak ada orang yang berurusan dengan dunia, tidak ada orang yang berdagang, tidak ada orang yang mencari sesuatu yang untuk dunia. Karena apa? Karena mereka tahu bahwasanya keutamanya orang yang hadir majlis taklim ilmu. Sehingga orang yang sakit, yang mana mereka harus rela untuk memberikan atau untuk menyewa seseorang, yang mana untuk mengangkat dianya atau menggotong dianya untuk hadir ke majlis taklim, yang mana perlu dengan uang yang sangat besar. Mereka rela. Kenapa? Karena ingin hadir majlis taklim. Maka kita bersyukur pada kesempatan yang mulia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis taklim atau belajar tentang ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliaulah kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan sebab beliaulah kita merasakan kenikmatan dalam beribadah. Maka patut dan syukuri atas nikmat ini yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum lin-nasi." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Menjadi pribadi yang bermanfaat adalah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Setiap muslim diperintahkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Memberikan manfaat kepada orang lain, maka manfaatnya akan kembali untuk kebaikan diri kita sendiri. Jikalau kita berbuat baik kepada orang lain, maka intinya adalah kebaikan itu kembali kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dalam surah Al-Isra ayat 7, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Artinya jika kita berbuat baik, maka kebaikan itu kembalilah pada diri kita sendiri. Diceritakan ada seseorang wanita yang mana mereka berbuat baik itu bukan kepada manusia saja, akan tetapi kepada makhluk Allah SWT yang lain, yaitu berupa hewan. Diceritakan orang tua ini atau orang yang sudah nenek-nenek ini, mereka ini, dia ini melakukan setiap hari beliau ini pergi ke pasar. Emang beliau ini kehidupannya sudah ditanggung oleh anak-anaknya. Akan tapi beliau ingin berusaha memberikan manfaat kepada yang lain. Maka nenek-nenek ini
Ketika itu beliau setiap pagi mencari kepala ikan untuk seekor kucing. Yang mana setiap hari beliau lakukan memberikan makan kepada seekor kucing yang sangat banyak. Setiap hari dia lakukan seperti itu sampai beliau meninggal. Ternyata ketika beliau meninggal, kenapa? Yang melayat, yang mengantarkan beliau itu bukan seorang manusia saja, akan tapi seorang kucing yang beliau berikan makan setiap hari, yang beliau berikan nafkahnya. Kucing setiap hari, maka kucing itu merasa kesedihan, maka beliau terus, kucing ini ikut juga mengantar jenazah seorang nenek ini, seorang perempuan ini sampai ke tempat kubur. Sampai-sampai dikatakan kucing ini beliau nggak mau pergi dari kubur itu. Kenapa? Karena saking cintanya, karena saking bersyukurnya telah diberikan setiap hari makan oleh seorang nenek ini. Maka kita bisa mengambil dari cerita ini, kucing saja yang Allah berikan cuman hanya hewan Tuhannya diberikan nafsu saja, tidak diberikan akal. Sedangkan manusia diberikan dua, nafsu dan akal. Akan tapi kucing ini beliau merasa berterima kasih kepada orang yang telah memberikan setiap hari makan kepada dianya. Sedangkan bagaimana kita? Kita yang sempurna ini, yang diberikan oleh Allah akal dan hawa nafsu, dan Allah berikan setiap hari. Kasih sayangnya Allah setiap hari kepada kita. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita. Kita diberikan penglihatan untuk melihat sesuatu yang kebaikan. Bagaimana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari? Alhamdulillah ya Allah, ternyata jantungku ini masih berdetak dengan istiqomah. Tangan jari jemari kita masih diberikan oleh Allah bergerak seperti istiqomah. Bergerak setiap pergerakan digunakan untuk melakukan sesuatu yang kebaikan. Maka ayo, jangan sampai kita kalah dengan kucing. Mereka rasa bersyukurnya sampai segitunya, sedangkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha segalanya, akan tapi kita jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum in adzabi lasyadid. Kata Allah, kalau kalian bersyukur, maka nikmat Allah akan ditambah. Akan tapi kalau kita tidak bersyukur, ingat, siksa Allah sangatlah pedih. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang ahli bersyukur. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang terus beribadah dan terus memberikan kebaikan kepada orang lain, sehingga kebaikan itu kembalilah kepada diri kita semua. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.